Dalam guru penggerak dalam pendidikan saya didampingi oleh Bu Fasilitator Ibu Suwarni, juga pengajar praktik Ibu Rozana. Tujuan diseminasi ini yang pertama untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua untuk penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga untuk mengajak semua warga sekolah menerapkan budaya positif. Sebagai kata pengantar, kita tahu Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan bahwa sekolah sebagai sawah atau tempat bercocok tanam, sehingga guru harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan, aman dan nyaman, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian murid akan tumbuh menjadi karakter baik sesuai profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila ada 5. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Kebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol seorang guru. Yang terakhir, segitiga restitusi. Mari kita mencoba. Stimulus respon. Stimulus respon versus kontrol, teori kontrol ya. Realitas kebutuhan kita sama. Jadi setiap manusia itu sama kebutuhannya ya. Berarti setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang sama. Nah, kontrolnya kebutuhan kita ini berbeda-beda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Namun teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah sama, berpikir pinginnya itu menang ya. Selanjutnya, nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, dan juga tanpa hukuman. Selanjutnya, diri manusia menurut Diana Gosel, dia melakukan 3 itu ada motivasinya. Nah, 3 motivasi yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kebanyakan dari murid itu patuh hanya karena menghindari hukuman, biar tidak dihukum. Yang kedua, mendapat imbalan. Kepatuhan manusia, kepatuhan ada maksud imbalannya. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mempunyai keinginan dari dalam diri sendiri. Ini yang ketiga. Selanjutnya, pengertian dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, spontanitas ya. Bersifat satu arah, hanya menghukum ya. Juga bisa berupa fisik,
psikis, juga kata-kata yang kasar itu dominan pada hukuman. Konsekuensi bersifat terencana. Nah, ini sudah disepakati dulu. Bentuk konsekuensi dibuat bisa oleh guru maupun sekolah berupa aturan. Nah, berbeda dengan yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kelompok yang lebih kuat, yang lebih baik. Ini yang restitusi. Nah, antara konsekuensi dan hukuman, satu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini contoh hukuman ya. Saya tidak akan terlambat. Saya tidak akan terlambat. Karena ke sekolah murid harus menulis seperti itu kalau terlambat. Itu termasuk hukuman. Hukuman yang kedua contohnya melari mengelilingi lapangan. Ada lagi hukuman contohnya membersihkan coret-coretan. Ada juga hukuman bentuknya berdiri di depan kelas. Ada juga membersihkan kelas, membersihkan toilet ya. Ataupun hukuman-hukuman bentuk lain. Ya. Dihukum oleh penghargaan, ini berbeda ya. Pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Penghargaan tidak efektif ya. Kalau ingin dihargai hanya itu tidak efektif. Nah, penghargaan itu juga merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan juga merusak motivasi dari dalam diri. Berikutnya, mengapa kita perlu membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang tahu ya. Kalau kita buat peraturan kelas dengan keyakinan kelas, itu bedanya bagaimana? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Ini contohnya saat berkendara. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nah, ini contoh peraturan juga. Ya. Berbeda dengan keyakinan kelas, ini dibuat dengan kesepakatan guru, ya, secara universal, jadi secara menyeluruh ya, antara guru, sekolah, juga murid. Peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah, ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu berbeda. Ya. Contohnya bagaimana? Ya, langkah-langkahnya membuat keyakinan kelas. Pertama, mempersilahkan siswa untuk mencurahkan keinginan atau ide-idenya. Ya. Satu contoh kemarin yang saya buat, siswa menginginkan kelas yang seperti apa? Siswa ceritakan, utarakan ya. Jadi mencurahkan ide-idenya. Yang kedua, dari ide-ide tadi dicatat. Terus dari ide-ide dengan kalimat yang negatif diubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Ya. Contohnya kalimat yang kelas kotor, maka kita ubah menjadi kalimat ingin kelas menjadi bersih. Nah, itu hal-hal yang negatif diubah dengan kata-kata yang positif. Selanjutnya ditinjau lagi, curhatan tadi dikumpulkan menjadi satu. Nah, ditinjau ulang, terus disepakati dan disetujui, nanti ditandatangani. Nah, keyakinan kelas lalu ditempel di dinding kelas. Dari keyakinan kelas itu nanti setiap siswa selalu ingat dan menaati kesepakatan maupun keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, nah, ini contoh yang sudah saya lakukan, aksi nyata membuat keyakinan kelas. Siswa dibuat satu kelompok, lalu mereka mengutarakan ide-ide mereka. Selanjutnya, ide-ide mereka tulis, nanti ditempelkan di
di papan tulis, terus kita buat, kita pilih kata per katanya, nanti kita jadikan kata-kata yang negatif juga menjadi kata-kata yang positif. Terus ditempel di papan tulis, ini dari tadi ya. Selanjutnya, nah dokumentasinya dari keyakinan yang sudah kita pilih lalu dibuat ditempel di kelas. Nah ini salah satu umpan balik dari siswa yang sudah membuat praktik keyakinan kelas. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Guru, sekolah, juga murid. Peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Tapi kalau keyakinan kelas itu berbeda. Contohnya bagaimana? Langkah-langkahnya membuat keyakinan kelas. Pertama, mempersilahkan siswa untuk mencurahkan keinginan atau ide-idenya. Satu contoh kemarin yang saya buat, siswa menginginkan kelas yang seperti apa. Siswa ceritakan, utarakan ya. Jadi mencurahkan ide-idenya. Yang kedua, dari ide-ide tadi dicatat. Terus dari ide-ide dengan kalimat yang negatif diubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Contohnya kalimat yang kelas kotor, maka kita ubah menjadi kalimat ingin kelas menjadi bersih. Nah, itu hal-hal yang negatif diubah dengan kata-kata yang positif. Selanjutnya ditinjau lagi, curhatan tadi dikumpulkan menjadi satu. Nah, ditinjau ulang, terus disepakati dan disetujui, nanti ditandatangani. Nah, keyakinan kelas lalu ditempel di dinding-dinding kelas. Dari keyakinan kelas itu nanti setiap siswa selalu ingat dan menaati kesepakatan maupun keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, nah, ini contoh yang sudah saya lakukan, aksi nyata membuat keyakinan kelas. Siswa dibuat satu kelompok, lalu mereka mengutarakan ide-ide mereka. Selanjutnya, ide-ide mereka tulis, nanti ditempelkan di papan tulis, terus kita buat, kita pilih kata per katanya, nanti kita jadikan kata-kata yang negatif juga menjadi kata-kata yang positif. Terus ditempel di papan tulis, ini dari tadi ya. Selanjutnya, nah dokumentasinya dari keyakinan yang sudah kita pilih lalu dibuat ditempel di kelas. Nah ini salah satu umpan balik dari siswa yang sudah membuat praktik keyakinan kelas. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Perlu membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Mungkin ada yang tahu ya. Kalau kita buat peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu bedanya bagaimana? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Ini contohnya saat berkendara. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nah, ini contoh peraturan juga. Ya. Berbeda dengan keyakinan kelas, ini dibuat dengan kesepakatan guru, ya, secara universal, jadi secara menyeluruh ya, antara guru, sekolah, juga murid. Peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah, ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu berbeda. Ya. Contohnya bagaimana? Langkah-langkahnya membuat keyakinan kelas. Pertama,
Mempersilahkan siswa untuk mencurahkan keinginan atau ide-idenya. Satu contoh kemarin yang saya buat, siswa menginginkan kelas yang seperti apa. Siswa ceritakan, utarakan, ya. Jadi mencurahkan ide-idenya. Yang kedua, dari ide-ide tadi dicatat. Terus dari ide-ide dengan kalimat yang negatif diubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Contohnya kalimat yang kelas kotor, maka kita ubah menjadi kalimat ingin kelas menjadi bersih. Nah, itu hal-hal yang negatif diubah dengan kata-kata yang positif. Selanjutnya ditinjau lagi curhatan tadi, dikumpulkan menjadi satu. Nah, ditinjau ulang, terus disepakati dan disetujui, nanti ditandatangani. Nah, keyakinan kelas lalu ditempel di dinding kelas. Dari keyakinan kelas itu nanti setiap siswa selalu ingat dan menaati kesepakatan maupun keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, nah, ini contoh yang sudah saya lakukan, aksi nyata membuat keyakinan kelas. Siswa dibuat satu kelompok, lalu mereka mengutarakan ide-ide mereka. Selanjutnya, ide-ide mereka tulis, nanti ditempelkan di papan tulis, terus kita buat, kita pilih kata per katanya, nanti kita jadikan kata-kata yang negatif juga menjadi kata-kata yang positif. Terus ditempel di papan tulis, ini dari tadi, ya. Selanjutnya, nah, dokumentasinya dari keyakinan yang sudah kita pilih, lalu dibuat ditempel di kelas. Nah, ini salah satu umpan balik dari siswa yang sudah membuat praktik keyakinan kelas. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Berikutnya, sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah kasih sayang. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Berikutnya, sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yang pertama, validasi kebutuhan. Terus menstabilkan identitas, dan yang ketiga, mempraktikkan keyakinan kelas. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi sebagai manajer. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yang pertama, validasi kebutuhan. Terus menstabilkan identitas, dan yang ketiga, mempraktikkan keyakinan kelas. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi kita dapat membantu peserta didik lebih baik, ya, lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan
dirinya setelah berbuat salah. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dari sini itu kita mengubah siswa untuk lebih stabil, ya. Tidak menjadi siswa itu merasa bersalah, ya. Kamu berhak begitu, ya. Selanjutnya, yang kedua, setelah kita menstabilkan kondisi siswa, validasi tindakan yang salah. Kita menentukan kalimat yang salahnya, padahal kamu bisa lebih baik dari itu. Artinya hal-hal negatif itu kita arahkan ke yang positif. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, namun harus ada sikap yang baru yang lebih baik. Sikap itu, namun harus ada sikap yang baru yang lebih baik. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Artinya menanyakan keyakinan kesepakatan yang sudah dibuat. Contohnya, apa kita percaya sebagai satu kelas atau keluarga, apa nilai umum yang telah disepakati seperti keyakinan kelas kita, ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu, ya, dari contoh keyakinan kelas yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Artinya menanyakan keyakinan kesepakatan yang sudah dibuat. Contohnya, apa kita percaya sebagai satu kelas atau keluarga, apa nilai umum yang telah disepakati seperti keyakinan kelas kita, ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu, ya, dari contoh keyakinan kelas yang saya buat. Terus selanjutnya segitiga restitusi, ya. Semoga dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Gale. Tahu Mas Gale kenapa Pak Guru panggil ke sini? Oh iya, Mas Gale tadi pagi ikut upacara tidak? Mas Gale, kenapa Mas Gale Pak Guru panggil ke sini? Oh, karena tadi pas upacara sudah memakai topi. Nah, menurut Mas Gale, bagaimana sebaiknya kalau upacara itu? Iya, karena sudah menjadi kesepakatan kalau upacara memang harus memakai topi, yang lain harus lengkap, ya. Bagaimana sebaiknya Mas Gale? Kenapa Mas Gale tadi tidak memakai topi? Karena lupa. Oh iya. Bagaimana sebaiknya supaya nggak lupa Mas Gale? Supaya tidak lupa harus disiplin, disiapkan dulu, ya. Peralatan, atributnya dimasukkan tas supaya tidak lupa. Gale? Ini enggak berjanji bagaimana ke depannya, bagaimana? Iya, ke depannya lebih baik lagi Mas Gale, ya. Harus memakai topi, haruslah, harus disiplin dan tertib. Setuju Mas Gale? Oke, harus tertib dan menaati peraturan, ya, seperti yang ada. Oke Mas Gale, janji ya Mas Gale, jangan mengulanginya lah. Dulu Mas Gale.
sekarang kamu Mbak Bella. Mbak Bella nanti ceritanya kayak gini ya. Nanti Pak Guru tanya. Mbak Bella, pagi. Apa kabarnya Mbak Bella? Pagi. Mbak tahu nggak Pak Guru panggil ke sini kenapa? Oh tidak tahu. Jadi Mbak Bella tadi melakukan kegiatan keterampilan, ya tidak? Iya. Tadi saat keterampilan itu kita menggunakan peralatan sendiri. Apa yang dilakukan Mbak Bella tadi? Oh, mengambil gunting tidak isi. Kenapa Mbak Bella mengambil gunting temannya? Karena tidak bawa gunting, karena lupa. Menurut Mbak Bella itu baik atau tidak? Tidak. Sebaiknya bagaimana kalau seperti itu? Meminta maaf sama temannya. Lalu Mbak Bella ke depannya bagaimana? Iya, nanti untuk kedepannya lebih disiplin, memakai alat-alat sendiri, membawa bekal sendiri, alat-alatnya dipakai sendiri. Kalau mau minjam teman, punya teman harus bagaimana? Iya, harus meminta izin dulu. Mbak Bella mengerti ya? Iya, untuk kedepannya yang akan Mbak Bella lakukan adalah harus disiplin. Lalu apalagi Mbak Bella? Meminta maaf. Apalagi Mbak Bella? Meminta izin. Semangat ya Mbak Bella ya. Nanti lakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Kalau mau meminjam punya teman harus diizin dan mengembalikan dengan mengucapkan terima kasih. Semangat ya Mbak Bella ya. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Apa kabar anak-anak? Baik. Luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, supaya lebih semangat, silakan kalian berdiri untuk tetap semangat. Ayo, kita semuanya berdiri dulu. Kalian, bimbing. Tepuk semangat. Kita profil pelajar Pancasila dulu. Ayo, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali tepuk semangat. Oke, duduk. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita hari ini akan membuat namanya keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama
sebelum memulai pembelajaran. Nah, keyakinan kelas ini tujuannya nanti kalian bisa mengikuti kelas dengan baik, dengan nyaman. Seperti apa yang ingin kalian ada di kelas ini, ya. Jadi supaya kelasnya nyaman, supaya kelasnya baik, supaya kelas dan pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, kita awali dengan membuat keyakinan kelas. Setuju? Ya. Pertamanya kita pilih apa sih yang ingin ada di kelas kalian. Ya, pertama kalian ingin apa? Boleh tunjuk jari dulu. Ya, Mas Rizky, kelasnya yang bagaimana inginnya? Aku belajar Ya, belajar yang rajin. ya, belajar dengan rajin. Supaya belajar rajin kelasnya harus bagaimana? Bersih. Bersih dulu ya. Ingin kelas bersih. Lalu tadi apa? Belajar ingin kelas yang nyaman. Lalu ada lagi kelas yang bagaimana? Rapi. 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 Ada lagi kelas yang bagaimana yang ingin diinginkan kalian di kelas ini? Rapi, bersih, nyaman, indah. Indah. Indah ya, rapi indah. Boleh. Indah. Nah, untuk bisa mencapai keinginan kelas ini, maka kita harus membuat yang namanya kesepakatan kelas. Yang pertama, baiknya bagaimana supaya kelas kita bersih? Supaya kelas kita bersih, berarti kita harus membersihkan kelas dengan baik. Oh ya, boleh. Apa? Membersihkan dan menjaga kebersihan kelas. Ya, yang kedua, supaya kelas ini nyaman bagaimana? Harus kalian kalau mau masuk kelas pagi atau terlambat? Pagi. Berarti datang tepat waktu. Boleh. Datang tepat waktu. Ada lagi untuk bisa kelas yang kalian inginkan, kalian bagaimana? Berpakaian rapi, boleh. Berpakaian rapi, pintar. Ada lagi supaya kelas kita bisa bersih, nyaman, rapi, indah. Tepat waktu. Nah, boleh nggak ramai? Boleh nggak gaduh? Berarti kita harus menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban kelas. Kalau ramai bagaimana? Tidak boleh ya. Harus bisa menjaga ketertiban kelas. Ada lagi? Selain tidak boleh ramai, dengan guru harus sopan. Ada lagi? Sikap sopan, mendengarkan
Ada lagi? Boleh tidak makan dan minum di kelas? Boleh? Tidak. Berarti kita harus tidak boleh makan dan minum saat tidak makan dan minum saat belajar di kelas. Ya. Kenapa sih kalau mau makan dan minum di kelas? Nanti bisa mengganggu teman yang lain, ya. Juga kelas juga menjadi kotor. Ada lagi yang tidak boleh dilakukan di kelas supaya kelas kita nyaman. Kalian apa ini? Kalian ngobrol sama teman saat pelajaran, ya. Tidak boleh mengganggu teman. Ya. Ngobrol saat jam pelajaran. Satu lagi. Apa yang tidak boleh saat kita belajar di kelas? Boleh nggak tidur? Boleh nggak tidur? Ya. Tidak tidur saat belajar. Ada yang menggunakan HP? Siswa menggunakan HP di kelas? Boleh tidak? Ada yang bawa HP? Ya, jadi tidak membawa HP, juga tidak bermain HP di kelas. Nah, dari kesepakatan kelas ini kita tahu, ya, yang namanya kelas yang supaya bersih, kita harus menjaga kebersihan. Dengan apa kita menjaga kebersihan? Selalu menyapu kelas, membersihkan kelas, ya, sesuai jadwalnya, ya. Jadwal piketnya yang membersihkan juga bisa dibantu dengan teman-teman. Dengan kelas kita bersih, kita menjadi nyaman untuk belajar. Yang kedua, dari datang tepat waktu, kita menjadi tahu, ya, kalau ingin belajar dengan semangat, kita harus datang awal, kita harus datang tepat waktu. Jangan datang siang, sudah terlambat, datang bel, nanti tidak ikut doa bersama. Terus berpakaian saat ke sekolah, kalian harus berpakaian yang rapi, ya. Di seragam hari Senin, ya, memakai topi, memakai kasih hasduk, ya. Seragam hari Senin berpakaian warna merah dan putih. Hari Selasa memakai, ya. Hari Rabu memakai batik. Hari Kamis batik. Hari Jumat dan Sabtu pramuka. Dengan berpakaian rapi, kita menjadi seragam, menjadi sama, ya. Jangan satu itu, ya, seragamnya beda sendiri, ya. Itu tidak boleh. Yang keempat, menjaga ketertiban kelas. Kalau kalian ingin kelasnya nyaman, maka kalian harus saling menjaga ketertiban, ya. Tidak boleh, ya, gaduh kelas, tidak boleh. Tidak boleh ramai sendiri, ya, tidak boleh. Harus tertib, ya. Berikutnya, sikapnya harus sopan. Berbicara dengan Pak Guru, dengan Bu Guru, ya, harus sopan. Mendengarkan dengan baik, juga dengan teman.
tidak boleh mengejek, ya, tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berkata-kata jelek buruk, ya, tidak boleh. Lalu berikutnya tidak makan dan minum saat di kelas. Ya, siapa yang suka taruh makanan di laci, ya, terus pelajaran nanti dimakan, itu tidak boleh. Karena waktunya makan itu saat istirahat. Kalian berdoa dulu sebelum makan itu dengan nyaman saat istirahat, ya, tidak diganggu, juga tidak saat pelajaran. Tidak boleh mengganggu teman, mengobrol saat pelajaran. Perhatikan Bapak Ibu guru saat menerangkan, ya. Tidak boleh ngobrol sendiri, ya, di pojokan ngobrol, di sini ngobrol, ya, tidak boleh. Harus memperhatikan, ya. Karena kalau kalian mengobrol nanti bisa mengganggu teman yang lain yang sedang konsentrasi, yang sedang memperhatikan Pak Guru, ya. Lalu berikutnya yang ke-8, tidak boleh tidur saat pelajaran, ya. Karena kalian di rumah suka main HP, main game di HP sampai larut malam, akhirnya paginya menjadi ngantuk. Akhirnya di kelas tertidur. Boleh tidak itu? Tidak boleh, ya, karena tidurnya itu bisa mengganggu yang lain, apalagi tidurnya pakai ngorok, ya. Tidak boleh. Itu kesepakatan yang kita buat hari ini, ya. Kesepakatan kelas ini kita buat, kita jadikan keyakinan kelas, kita taati bersama, ya. Karena kalian yang menginginkan keinginan kelas kalian yang bersih, yang nyaman, yang rapi, yang indah, maka kalian menyepakati, kalian menerapkan kesepakatan keyakinan kelas ini. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Ya. Kesepakatan kelas ini nanti kita buat, kita tulis di kertas, kita tempelkan di papan pengumuman yang ada di kelas. Ya. Setuju semuanya? Setuju. Ya, kesepakatan kelas hari ini kita sudah buat. Nanti berikutnya kita laksanakan dengan baik. Siap laksanakan dengan baik? Ya. Ya, sudah. Dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kita lanjutkan untuk pelajaran berikutnya. Ya, ya, silakan dibuka untuk buku pelajaran bahasa Indonesia. Kali kelas 5, saya merasa sangat senang Pak Nuryadi sebagai guru pengajar di kelas ini. Pendekatan yang Pak Yedi gunakan dalam mengajar sangat berbeda dan setiap materi yang disampaikan terasa hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Saya juga senang Pak Yedi selalu mendorong kami untuk diri dalam mengungkap ide-ide kami. Saya merasa lebih bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran saya sendiri dan lebih terinformasi untuk mencapai progres. Nama saya Bella Novelina, kelas 5. Saya merasa sangat senang Pak Nuryadi sebagai guru penggerak di kelas ini. Pendekatan yang Pak Yedi gunakan dalam mengajar sangat berbeda dan inspiratif. Setiap materi yang disampaikan terasa hidup dengan kehidupan kami sehari-hari. Saya juga senang Pak Yedi selalu mendorong kami untuk berpikir kritis dan kreatif. Hal ini membuat kami lebih percaya diri dalam menggunakan ide-ide kami. Saya merasa lebih bertanggung jawab terhadap
proses belajar saya sendiri dan lebih termotivasi untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Selain itu, perhatian Pak Yedi terhadap mengembangkan karakter kami sangat baik. Saya merasa lebih sadar akan pentingnya memiliki nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Terima kasih Pak Yedi telah menjadi panutan dan inspirasi bagi kami. Kami berharap dapat terus belajar dan berkembang di bawah bimbingan Pak Yedi. Terima kasih Pak Yedi. Saya Akila Anindya Zulfa, kelas 5. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Pak Nuryadi sebagai guru penggerak di kelas ini. Cara Pak Nuryadi mengajar benar-benar berbeda dan memberikan pengalaman belajar yang sangat berharga bagi kami. Setiap pelajar terasa lebih menarik karena Pak Nuryadi selalu mengingatkannya dengan situasi nyata yang kami hadapi, sehingga materi lebih mudah dipahami. Pak Nuryadi juga selalu memberi ruang bagi kami untuk berpikir secara mandiri dan kreatif. Saya merasa kemampuan saya dalam memecahkan masalah dan membagikan ide-ide baru semakin terasa berkat pembimbingan Pak Nuryadi. Rasa percaya diri saya juga tumbuh karena selalu mendukung setiap usaha yang saya lakukan. Yang tidak kalah penting, perhatian Pak Nuryadi terhadap pembentukan karakter kami sangat menginspirasi. Nilai-nilai positif seperti integratif, tanggung jawab, dan kemandirian yang Pak Nuryadi tanamkan membuat saya lebih termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Pak Nuryadi atas semua dedikasi pelajar perhatian yang telah diberikan. Saya merasa sangat beruntung bisa belajar di bawah bimbingan Pak Nuryadi. Saya Zaidah Kolbina Diva, saya kelas 5. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Nuryadi sebagai guru penggerak di kelas ini. Metode pelajaran yang Pak Nuryadi terapkan benar-benar membuat proses pelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna bagi saya. Setiap pelajaran bukan hanya tentang memahami materi, tetapi juga tentang bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pak Nuryadi selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran. Saya merasa lebih termotivasi untuk belajar karena Pak Nuryadi selalu mengajak kami berpikir kritis untuk mendorong kami untuk menemukan solusi kreatif terhadap berbagai masalah. Saya juga sangat menghargai bagaimana Pak Nuryadi menamakan nilai-nilai moral dalam setiap pelajaran, berbakat pentingnya sikap tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama saya di sekolah setiap hari kehidupan, tetapi juga dalam membentuk karakter saya sebagai individu. Terima kasih Pak Nuryadi atas semua usaha dan perhatian Pak Nuryadi berikan. Saya merasa sangat beruntung bisa belajar di bawah bimbingan Pak Nuryadi selalu untuk mendukung perkembangan kami, baik secara akademis maupun secara pribadi. Saya Suryo, kelas 5. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Nuryadi sebagai guru penggerak di kelas ini. Metode pengajaran yang Pak Nuryadi terapkan benar-benar membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan bermakna bagi saya. Setiap pelajaran bukan hanya tentang memahami materi, tetapi juga tentang bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Nuryadi selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Saya merasa lebih termotivasi untuk belajar karena Pak Nuryadi selalu mengajak kami berpikir kritis dan mendorong kami untuk menemukan solusi kreatif terhadap berbagai masalah. Saya
juga sangat menghargai bagaimana Pak Nuryadi menanamkan nilai-nilai moral dalam setiap pelajaran. Berkat dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tidak hanya membantu saya di sekolah, tetapi juga dalam membentuk karakter saya sebagai individu. Terima kasih Pak Nuryadi atas semua usaha dan perhatian yang Pak Nuryadi berikan. Saya merasa sangat beruntung bisa belajar di bawah bimbingan Pak Nuryadi yang selalu mendukung perkembangan kami, baik secara akademis maupun secara pribadi. Saya April, saya kelas 5. Saya merasa sangat senang Pak Nuryadi sebagai guru penggerak di kelas ini. Pendekatan yang Pak Yedi gunakan dalam mengajar sangat berbeda dan inspiratif. Setiap materi yang disampaikan terasa hidup dengan kehidupan kami sehari-hari. Saya juga senang Pak Yedi selalu mendorong kami untuk berpikir kritis dan kreatif. Hal ini membuat kami lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide-ide kami. Saya merasa lebih bertanggung jawab terhadap proses belajar saya sendiri dan lebih termotivasi untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Selain itu, perhatian Pak Yedi terhadap pengembangan karakter kami sangat baik. Saya merasa lebih sadar akan pentingnya memiliki nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Terima kasih Pak Yedi telah menjadi panutan dan inspirasi bagi kami. Kami berharap dapat terus belajar dan berkembang di bawah bimbingan Pak Yedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Mariana, guru kelas 3 SDN 02 Sastrodirjan. Saya rekan sejawat dari Bapak Nuryadi. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya amati terhadap pembelajaran yang Pak Nuryadi lakukan, beberapa poin penting yang perlu saya perhatikan adalah Pak Nuryadi mampu memimpin pembelajaran yang berpusat pada anak dengan baik. Pak Nuryadi memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan mampu menjalin hubungan yang positif dengan murid, kepala sekolah, maupun rekan sejawat. Pak Nuryadi memiliki semangat untuk belajar dan berkembang. Pak Nuryadi aktif dalam kegiatan pengembangan diri dan komunitas belajar. Pak Nuryadi ini sebagai Ketua KKG Gugus Laksana. Selamat berjuang melaksanakan pendidikan guru penggerak untuk Pak Nuryadi. Semoga diberi kelancaran, kemudahan, dan sukses. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Hidayati, guru kelas 4 SDN 02 Sastrodirjan. Saya rekan sejawat Pak Nuryadi. Pembelajaran yang Pak Yedi laksanakan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di mana murid-murid berperan aktif dalam belajar. Metode yang Pak Yedi gunakan sesuai dengan perkembangan zaman. Beliau mampu memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang menyenangkan. Inovasi pembelajaran yang Pak Yedi lakukan juga dapat menjadi inspirasi bagi guru yang lain. Selamat menempuh pendidikan guru penggerak buat Pak Yedi. Semoga sukses.